Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danialo Yudiawan dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan anti korupsi, forum 13. Pertama, ada batasan pengertian korupsi. William J. Campbell mengemukakan bahwa dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebut sebagai jejaring korupsi. Ia melihat bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi itu melibatkan para elit di pusat kekuasaan, pemimpin eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan, dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, bukan pekerjaan mudah untuk memberantas korupsi karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi yang dilematis. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem. Oleh karena itu, jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam karena kolusi antara pengusaha dengan politisi dan aparat penegak hukum. Jejaring korupsi juga sulit diterobos dari luar karena aparat penegak hukum dapat menyediakan penjahat kelas teri yang siap dikorbankan untuk melindungi pelaku sesungguhnya yang berada dalam jejaring tersebut. Selanjutnya ada 7 kategori korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak dan yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Yang kedua ada korupsi pemerasan, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga ada korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Yang keempat ada korupsi perkerabatan atau nepotisme, yaitu menunjukkan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Yang kelima ada korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Selanjutnya ada yang keenam ada korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Yang ketujuh ada korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atas penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etik, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya saksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Selanjutnya ada perspektif budaya hukum. Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialnya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencerminan dan daripada kepentingan umum. Dalam perspektif budaya hukum, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama, dan hukum. Korupsi sendiri digolongkan serius crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Selanjutnya ada solusi dibutuhkan penegak hukum.
Rule breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan ekstra legal untuk menggali makna hukum. Sudah saatnya para akademis dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para lawyer harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutupi diri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.